bersyukur pagi hari ini oleh karena kami masih menikmati anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Ajarilah kami dalam pimpinan Roh-Mu untuk membaca dan menghayati secara bersama firman-Mu. Dan firman-Mu itu membebaskan kami dan hidup seturut dengan kehendak-Mu di tempat di mana Tuhan tempatkan kami sebagai staf maupun sebagai mahasiswa. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya, selamat pagi Bapak-bapak, ibu-ibu yang di sebelah kanan saya. Lalu kepada rekan-rekan mahasiswa. Saya sebut mereka, saya sapa mereka rekan. Pagi hari ini kita sesuai dengan yang sudah disampaikan tadi. Kita pengen mendengar firman. Ketika mendengar begitu hati saya terguncang, gitu kan? Karena harus menyampaikan firman. Tapi sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada kita semua. Hari ini siapa yang memakai batik baru? Baru dibeli. Stok lama semua, Pak. Kalau ini kita semua sama. Stok lama gitu ya. Stok lama. Saya juga pakai stok lama gitu ya. 2019 ketika anak saya wisuda. Jadi kita bermain dalam stok lama gitu ya. Mungkin suatu saat kita bermain lagi di level atas, stok baru. Kalau setiap hari baru, wah itu bisa kantongnya bisa bolong. Baik, kita ke bacaan firman. Ya, topiknya kemerdekaan dalam iman Kristen. Suasananya masih suasana fisik. Satu kata penting yang saya kira grup Santosa Asih kenal betul ialah kuat iman. Tentu kita semua belajar dalam hal itu. Tapi kemudian tema utama kita itu sebagai subnya, tema utama kemerdekaan dalam iman Kristen. Jadi kalau modelnya begini, maka titik 2 itu menjadi sub, gitu ya, sub. Konsentrasi utamanya adalah itu kemerdekaan dalam iman Kristen. Kemudian sub yang sedikit mewarnai itu kuat iman. Jonas Monde gelarnya saya copot aja, nggak usah pakai gelar begitu ya. Kita ke bawah. Salah satu kata penting, sebagaimana yang saya sudah sampaikan itu bahwa kita semua tahu tentang kuat iman. Tetapi saya ingin lihat dalam sebuah korelasi dengan teks bacaan kita. Tentu ini menjadi sebuah renungan visional. Semua kita harus punya semangat ini. Kan adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa selalu berdoa. Saya senang itu. Waktu berdoa itu saya selalu ngintip doa itu. Kami berdoa supaya staf, sesti hidup sesuai dengan semangat visi itu. Memang itu dulu kita usulkan sebagai pokok doa. Supaya apa? Semua kita yang berkarya di tempat ini, ya saya kira PT Santosa Asih juga punya visi, STT juga punya visi, sehingga visi itu menjadi penggerak kita, semangat juang kita. Ya, kita lanjut. Lalu ketika kita menyoal tentang kemerdekaan yang dibacakan dalam Yohanes, teksnya tadi saya belum sebutkan ya. Yohanes 8. Saya lupa sebutkan karena saya ketik terburu-buru. Yohanes pasal 8 ada yang hafal ayatnya. Saya harus buka catatan saya. Ya, Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Mohon maaf. Teksnya adalah Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Jadi kita menjadi pelayan firman berdasarkan Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Lalu saya berusaha memberi pengertian apa yang dimaksud dengan kemerdekaan berdasarkan teks bacaan kita, yaitu Yohanes. Jadi definisi ini terinspirasi dari bacaan itu.
kemerdekaan adalah kehidupan yang harmonis dengan firman Allah Tritunggal. Lalu Anda bertanya kepada saya, di mana ada konsep Allah Tritunggal dalam bacaan itu? Ya, saya kira Yesus tidak berdiri sendiri. Walaupun sang penulis menampilkan tokoh utamanya yaitu Yesus, tetapi Yesus tidak berdiri sendiri, tapi masih ada kaitan dengan yang lain. Sehingga saya menyebutnya Allah Tritunggal. Jadi kalau Bapak Ibu membaca di dalam narasi selanjutnya, itu orang Yahudi mempersoalkan, kami ini tidak pernah menjadi hamba siapapun. Oleh karena itu, dalam pertimbangan itu saya membuat definisinya, supaya hidup ini harmonis dengan Tuhan Allah. Hidup yang harmonis dengan Allah Tritunggal, itu kemerdekaan. Artinya apa? Merdeka itu hidup sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau tidak hidup sesuai dengan kehendaknya atau tidak hidup sesuai dengan firman-Nya, maka istilah yang dipakai di situ hidup dalam dosa. Sehingga kita mesti merdeka, bebas. Dalam arti kita punya hubungan yang harmonis dengan Allah. Kalau kita melanggar, maka hubungan kita tidak harmonis, maka tidak bebas. Oleh karena itu definisinya demikian. Beberapa waktu yang lalu kami belajar tentang konsep. Karena banyak konsep yang bertaburan di sekitar kita, banyak konsep yang akan muncul dalam dunia ide kita. Selagi kita terus-menerus berpikir, maka kita akan menemukan konsep-konsep. Makan itu kan konsep. Konsep dari siapa? Ya orang-orang dulu. Siapa yang memberi konsep? Ya saya juga tidak tahu. Siapa nenek moyang kita yang memberi konsep tentang makan? Tetapi begitu kita lahir, kita sudah dihadapkan dengan konsep makan. Jadi yang pertama, kita mesti paham bahwa kemerdekaan tidak lain adalah kehidupan yang sesuai, seturut dengan kehendaknya, atau yang pakai istilah harmonis. Tinggal kita menarik lebih luas dalam kehidupan kita. Ketika keluar dari pintu, kemudian ke berbagai tempat, adakah hidup ini masih sesuai? Ketika berinteraksi dengan internet, apakah hidup masih sesuai? Begitu. Bisa kan mata kita bisa diarahkan untuk hal-hal yang lain? Bisa saja. Kan tidak ada yang mengawasi kita. Oke. Kita lanjut. Lalu apa jenis kemerdekaan yang dibicarakan dalam teks? Ingat banyak kemerdekaan yang dibicarakan dalam berbagai konsep. Tapi saya ingin berangkat dari teks bacaan kita. Kita mesti setia kepada teks, tetapi juga teks-teks terdekat. Ya, saya bilang jauh. Mungkin jauh dalam arti ada lompatan sedikit, lompatan ayat. Pertama kita menemukan bahwa firman Yesus adalah kebenaran. Jadi kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang olehnya orang mengalami kehidupan yang baru, kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang lain, itu oleh karena dia mendengar firman. Firman siapa? Firman dari Yesus Kristus. Bukan ada orang Yahudi itu mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus, kemudian dia percaya. Lalu Yesus menyampaikan ini kepada orang-orang Yahudi, bahkan orang-orang yang menjadi pendengar kala itu. Saya juga tidak hadir pada waktu itu. Anda semua juga tidak hadir. Dosen-dosen di sini juga tidak hadir pada waktu itu. Kalau dia hadir pada waktu itu, dia manusia purba yang bertahan segala zaman. Kita mendengar di sini karena ya kebenaran yang nanti kelima, kesediaan para misionari datang ke daerah kita. Jadi yang pertama, ketika kita membaca tentang Yohanes 8 ayat 30, kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan itu apa? Tentu firman Yesus. Dalam konteks apa orang merdeka? Tentu dalam konteks spiritual, dalam konteks kehidupan rohani.
Dia bicara tentang hamba dosa. Teks itu bicara tentang hamba dosa. Maka ketika bicara tentang merdeka dalam konteks teks bacaan kita, maka itu dalam konteks bagaimana hidup orang itu berubah sehingga ia bersesuaian dengan firman-Nya. Jadi yang pertama, firman Yesus itu adalah kebenaran. Coba bayangkan berapa orang yang bertobat. Berapa orang yang bertobat karena mendengar firman Yesus, baik melalui diinjili maupun tanpa diinjili. Tapi ketika mendengar Yesus itu kemudian ada kerinduan untuk apa? Meneliti. Baik dalam teks mereka, kemudian mereka lompat lagi kepada teks Alkitab, mereka belajar dan belajar, akhirnya mereka harus memutuskan, ya, saya harus percaya Yesus. Artinya apa? Ada perubahan. Oleh karena yang pertama, kebenaran yang pertama, yaitu firman Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus? Atau saya boleh katakan bahwa kebenaran itu ya Yesus sendiri adalah kebenaran. Jadi jawaban pertama adalah kebenaran Yesus. Lalu kita bertanya, apakah Yesus tidak melakukan kesalahan? Saya kira kritik semacam itu bukan hanya ada di dunia umum, tetapi lebih parah lagi dalam dunia teologi. Ketika muncul kritik teks dan lain sebagainya, wah itu lebih gila-gilaan kritiknya terhadap Bapak Yesus. Suatu saat ada mahasiswa saya bertanya kepada saya waktu saya mengajar kristologi, dari sisi kemanusiaan, lalu dia bilang, Pak, Yesus itu punya WC enggak? Waduh, saya bilang pertanyaan menarik juga. Siapa yang mau jawab? Saya bilang pintar anak ini. Dia bicara tentang kalau Yesus manusia, ya dia tidur, dia makan. Tapi Bapak, kenapa Alkitab tidak menulis tentang WC Tuhan Yesus atau kamar mandi Tuhan Yesus? Ya, berpikir sejenak kan Roh Tuhan memberi hikmat. Itu hikmat dadakan begitu, hikmat yang super kilat Bapak. Saya bilang WC itu tidak ada hubungan dengan keselamatan. Iya kan? Saya ambil dari apa? Dalam pendekatan sejarah keselamatan. Jadi kalau mereka bertanya kepada saya, alasan Bapak apa? Saya pemegang penganut teologi sejarah keselamatan. Jadi saya lihat Alkitab dari PL sampai Wahyu itu dalam konteks sejarah keselamatan. Saya bilang kamar mandi itu penting, WC itu penting, pasti sebagai manusia pasti. Tetapi tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ya, mungkin nanti ada jawaban-jawaban yang lain, silakan. Tapi jawaban pada waktu itu ya begitu. Ada yang sekarang misalnya Yesus kawin dan lain sebagainya. Nah, itu apakah kita marah? Ya kita harus memberi jawab. Waktu di Sumba mereka bilang, Pak, Yesus itu rambutnya gondrong. Maaf kalau di YouTube nanti tidak apa-apa dah. Yesus itu rambutnya gondrong. Kalau begitu, karena sulung kita rambutnya gondrong, kita boleh gondrong. Ngeri juga ini. Saya bilang, ya bisa juga begitu. Tetapi kan ini berhubungan dengan nasar. Apakah kamu punya nasar untuk rambut panjang? Tapi kalau kamu punya nasar rambut panjang itu dua kemungkinan. Untuk kekebalan supaya mencuri itu tidak bisa ditangkap dan lain sebagainya. Tapi juga nasar dalam konteks apa? Artinya ada yang bernasar untuk tidak makan, tidak minum, itu pergi ke sebuah gua, tempat terpisah. Dia bertapa di sana. Itu kan rambutnya tidak boleh dipotong. Saya tidak tahu kalau ilmu di tempat lain, tapi kalau di daerah saya begitu. Tapi saya tidak ikut. Karena itu kan datang nanti berbagai makhluk. Bapak saya tidak tahan menghadapi pencobaan. Datang berbagai macam, ada yang kepalanya botak dan lain sebagainya. Datang ular dan sebagainya. Bertapa di sebuah tempat dan itu jauh dari kampung. Ya, walaupun begitu, Yesus memberi perubahan yang sangat-sangat besar bagi dunia.
orang-orang di daerah-daerah yang tadinya mengerikan, yang suka makan orang. Begitu firman Yesus diberitakan, mereka bilang, Bapak, saya bertobat. Bapak, saya percaya kepada Yesus. Dia angkat tangan, dia bukan angkat kaki. Kalau angkat kaki kan pulang. Dia angkat tangan, dia bertobat, maju ke depan. Itu kan ada model penginjilan begitu. Kalau kamu bertobat, angkat kaki. Kalau kamu bertobat, angkat tangan, maju ke depan untuk didoakan. Itu ada gerakan penginjilan begitu. Saya termasuk orang yang model bertobatnya gerakan penginjilan demikian. Jadi ada KKR, lalu mereka yang disentuh oleh pemberitaan firman Tuhan itu nangis-nangis. Saya waktu itu tidak nangis. Tapi karena merasa bahwa saya berdosa, saya juga angkat tangan. Lalu ada undangan, maju ke depan sambil nyanyi gitu ya, sambil nyanyi. Kemudian mereka yang di jamaatinya maju ke depan. Untuk apa? Didoakan. Lalu ada dosen saya, dia bilang, Pak Petrus Najari, dia bilang, sekarang bentuk pelayanan rohani ada undangan, ada altar call. Bagi mereka yang bertobat, angkat tangan dan maju ke depan. Bagi mereka yang tidak bertobat, angkat kaki. Itu kan semacam kritik. Tapi saya kira kita tidak punya gaya begitu. Kritik memang penting, tetapi kritik-kritik yang tidak bertanggung jawab seperti tadi Yesus kawin dan lain sebagainya, itu yang dikembangkan oleh ada saudara-saudara kita yang tadinya Kristen lalu berpindah ke keyakinan tertentu, gitu ya, Yesus kawin dan seterusnya. Lalu muncullah para apologet. Mereka bilang, jangan kita merasa aman dalam zona nyaman, tetapi kita harus mesti keluar dan memberi jawab. Nah, mesti orang yang punya biblika yang kuat. Ada yang terancam, disomasi dan lain sebagainya, tetapi mereka mereka tetap maju. Ada seorang mantan mahasiswa saya, dia bilang, ya ini memang sekarang zamannya para apologet, dan mereka berusaha untuk membela iman kekristenan. Dia bilang kita harus keluar dari zona nyaman, walaupun pekerjaan ini sedikit menantang kita. Satu hal yang saya belajar dari dia, walaupun dia mahasiswa saya dulu, dia bilang agama-agama tertentu dia punya nilainya itu didasarkan pada hukum-hukum. Sehingga begitu ada masalah langsung dilaporkan ke polisi. Tetapi Kristen tidak demikian. Dia bukan hukum, tetapi dia didasarkan kepada kasih. Dia belajar banyak hal. Dia juga jago bahasa Alkitab. Saya pikir-pikir, itu diskusi dengan orang-orang hukum. Lalu orang hukum bilang, ya Bapak, yang penting bahwa kita tidak masuk dalam ranah menafsir teks orang lain. Sekedar kita memberitahu, boleh. Sekedar kita memberi jawab, boleh. Tetapi jangan kita menafsir teks orang lain, karena itu nanti digiring ke apa? Pencemaran agama atau apa namanya. Sehingga kita berurusan dengan polisi. Ya, saya kira kalau ada teman-teman yang punya keberanian begitu, punya dasar Alkitab yang kuat, ya silahkan masuk ke dunia yang tidak nyaman, gitu ya. Akhirnya bersedia untuk bisa suatu saat jadi martir. Gitu. Saya kalau untuk itu saya belum berani. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain ya mungkin saya sedang berani. Nah, kita semua harus memberi jawab. Oke, yang kedua. Tadi pertama firman ya, sorry. Berarti ada kesalahan saya. Ini pengakuan dosa dulu ya. Pertama itu firman-Nya. Lalu yang kedua ya firman dulu ya, firman Yesus. Yang kedua Yesus Kristus itu sendiri adalah kebenaran. Jadi apa yang diucapkan oleh Yesus itu adalah kebenaran, atau apa yang disampaikan oleh Yesus adalah firman, dan firman itu adalah kebenaran, dan firman itulah yang memerdekakan. Tapi yang kedua adalah kebenaran itu merujuk kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kita bicara tentang kebenaran, kebenaran yang memerdekakan dia anaknya. Waktu ada masalah besar menimpa alam semesta ini, lalu terjadilah sidang. Siapa yang harus dikirim untuk menyelesaikan masalah yang melanda dunia?
iblis porak-poranda dunia ini, gitu ya. Lalu ada sidang besar. Ini tidak usah tidak usah diteruskan, ini hanya sekedar cerita saja untuk apa? Untuk kita menolong apa yang dilakukan. Lalu ada malaikat yang protes karena ada mulai muncul ide bahwa yang nanti dikirim itu adalah anaknya Tuhan Allah, begitu. Tidak berarti bahwa Tuhan Allah beranak. Malaikat bilang, wah, tidak bisa. Karena bagaimana mungkin dia masuk di dalam tubuh yang sudah tercemar dosa. Terjadi perdebatan, tapi Tuhan Allah tidak. Itu anakku harus dikirim ke dunia untuk menyelesaikan masalah. Lalu setelah berkarya, lalu termasuk karyanya disalib untuk menyelesaikan masalah. Walaupun ya ada orang-orang yang belum percaya lalu meninggal, tapi saya juga tidak menghakimi mereka apakah mereka kemana, apakah ke surga atau neraka, itu bukan urusan saya. Urusan saya bukan menjadi hakim adil. Alkitab hanya memberitahukan kepada kita bahwa barang siapa yang tidak percaya binasa, begitu. Jadi saya tidak menyoal apakah orang-orang tua yang dulu yang meninggal itu tidak dalam konteks tidak percaya apakah mereka masuk surga atau neraka, ya saya tidak berdiri sebagai hakim untuk menghakimi itu. Ada sebuah model penginjilan begitu, lalu itu menjadi penghalang bagi kami waktu kami masuk ke Sumba Barat di daerah Kecamatan Loli. Lalu kami masuk dalam penginjilan ke kampung-kampung. Orang-orang tua itu bilang, Bapak dan Ibu, ada yang bilang, Bapak dan Ibu, kami tidak mau karena kami masih setia dengan orang tua kami. Jadi kalau dulu ada penginjil bilang orang tua kami ada di neraka karena mereka tidak percaya, ya sudah, kami setia dengan mereka di situ saja. Tapi kalau anak-anak kami karena tuntutan pemerintah mereka sekolah, ya sudah, mereka masuk Kristen. Jadi penginjilan juga hati-hati begitu. Karena nanti menjadi masalah besar bagi orang lain yang akan datang kemudian untuk memberitakan Yesus. Karena ada model begitu, model kalau Anda mati hari ini mau kemana gitu kan. Ada penginjilan apa? Evangelism explosion. Satu saat anak Sumba Barat pulang ke kampungnya, dia menginjil orang tua. Bapak, kalau Bapak mati hari ini, Bapak kemana? Ke surga neraka. Kamu baru sekolah 4 hari saja, kamu tahu segalanya. 4 tahun dia bilang 4 hari. Jadi maksudnya kepada siapa kita sedang bicara sesuatu supaya tidak menjadi apa? Masalah di kemudian hari. Terus saya berbincang-bincang dengan seseorang, saya tidak usah sebut nama daerah. Dia bilang agama Kristen itu datang dari Belanda sana. Jadi orang Kristen ke sana. Lalu Bapak, ya karena kami dari agama ini ya tetap ada di Indonesia. Dia bilang Kristen itu agama penjajah. Tapi memberi informasi kepada saya untuk bidang sejarah Kristen. Lalu ada satu lagi orang Chinese, dia bilang, Pak, itu masih penting itu. Kalau di tempat saya, karena saya kasih kebebasan untuk mereka bertanya. Dia bilang orang Kristen, agama Kristen itu agama apa? Agama setan bule. Nah kalau sekarang bicara begitu kan masuk apa? Penghinaan. Ini hanya konsumsi renungan ini ya. Jadi tidak untuk kepentingan publik. Jadi saya tidak masuk dalam ranah penghinaan, gitu ya. Jadi nanti kalau itu ya Pak Enos yang berhubungan begitu ya. Ya ini hanya kepentingan renungan ini. Tetapi kalau sudah masuk ke YouTube itu sudah publik, kata Pak Martin kemarin gitu ya. Jadi saya bicara dalam konteks renungan hari ini itu berdasarkan pengalaman saya mengajar sejarah gereja. Saya sebut begitu supaya kalau ketika saya ditanya ya saya ngomong begitu. Lalu saya bilang, ya saya bisa mengerti karena apa ketika terjadi VOC menguasai Indonesia itu kan, dagang itu kan dimonopoli oleh orang mereka sehingga mungkin orang-orang katakanlah orang-orang Chinese mungkin tidak punya tempat yang layak untuk mereka jualan karena semua dimonopoli. Sehingga kalau orang tua itu berkata agama setan boleh, ya bisa juga. Kita bisa mengerti perasaannya. Mengapa? Karena perlakuan-perlakuan itu.
Kalau saya bilang saya datang pakai, kebetulan tadi saya pilihannya berat, karena saya kawan ojek begitu. Saya pesan lalu datang. Saya tidak cek namanya. Tiba-tiba saya datang di tempat di mana saya tunggu. Ibu-ibu pakai. Saya kaget, ini saya naik atau enggak? Tapi saya tidak boleh diskriminasi karena itu kerja profesional. Jadi saya tidak boleh diskriminasi, menolak. Karena saya pesan, karena bisa menjadi resiko hukum bagi saya. Sehingga saya bilang, ya, ini kerja. Saya salut ibu ini pejuang luar biasa. Dia kemudian, saya naik, kemudian saya supaya tidak ada pencobaan begitu. Saya taruh tas di depan saya. Ada orang kami dia bilang, jangan coba-coba bawa kami dalam pencobaan karena kami biasa ada dalam pencobaan. Ya, jadi saya taruh tas itu menolong saya. Ya, karena nanti kan dia salah pahami gerakan tubuh saya kan. Jadi kalau ketika polisi tidur begitu, saya juga jaga kaki saya. Karena kalau dia fit pantatnya itu kan nanti saya bilang, wah, bukan nakal ini kan. Ya, bukan ini ya. Kalau bukan ini enggak lagi ya. Nah, kemudian Pak, selamatlah saya sampai di sini. Saya kasih duit, Pak ini ada kembali ya udah. Kadang juga itu. Jadi itu yang kedua. Mari kita masih tetap setia terhadap kebenaran yang memerdekakan. Tetap percaya kepada Yesus. Yang kedua, yang ketiga, Allah adalah kebenaran. Silakan baca Yohanes 2 ayat 29. Tapi saya juga sering bilang ke mahasiswa, jangan loncat dari satu teks ke teks yang lain. Ini karena, mohon maaf, ini karena berhubungan dengan saya harus memberi jawab untuk kebenaran. Maka sedikit hari ini saya berseberangan dengan apa yang saya sampaikan di kelas desain kurikulum sekolah ini. Saya bilang ke mereka, jangan lompat-lompat ayat. Setia kepada teks, gitu ya. Setia kepada teks. Tapi teks ini bicara tentang kemerdekaan, kebenaran itu memerdekakan, maka saya hubungkan dengan satu. Yang ketiga, Allah adalah kebenaran. Jadi bisa Anda baca di situ, ya. Allah menciptakan alam semesta. Kalau misalnya Allah itu ada kesalahan di dalamnya, Anda bisa bayangkan bagaimana keteraturan alam semesta. Anda kalau kita lihat dari sisi kosmologi, semakin orang menggali ke dalam, biasanya air itu ada pada tataran pasir-pasir, batu cadas. Luar biasa Tuhan Allah mengaturnya. Jadi ada komposisi yang demikian bagus. Kalau Anda sering misalnya pakai kapal laut, Anda akan melihat pemandangan-pemandangan yang begitu bagus. Apakah itu terjadi sendirinya? Saya kira tidak. Itu ditata oleh Tuhan Allah yang adalah sumber kebenaran itu. Tuhan Allah telah menata alam semesta ini dengan begitu bagus. Kalau hari ini saja Tuhan Allah mengambil udara, masih ada kehidupan di dalam ruangan ini. Udara saja, matahari tidak apa-apa, biarkan. Udara saya diambil, tak ada yang bisa hidup, mati semuanya. Semacam masuk ke ruang hampa udara. Jadi Allah adalah kebenaran karena memang tak ada kesalahan di dalamnya. Bapak Ibu perhatikan, ini kan kalau misalnya salah hitung, orang salah matematika, maka ini kan tidak pas. Bangunan ini juga tidak akan pas. Ini ada hitung-hitungannya. Oleh karena ada hitung-hitungannya, ketika dipasang itu pas. Jadi Tuhan Allah menciptakan alam semesta. Coba Bapak Ibu bayangkan, demikian orang misalnya membangun hotel yang begitu tinggi atau bangunan apalah yang begitu tinggi, mereka semakin pasang paku bumi atau semakin ke dalam.
Saya pikir-pikir luar biasa dengan alam menciptakan alam semesta yang bisa tahan. Tapi menurut perkiraan Jakarta ini semakin turun. Tapi turunnya berapa senti saya juga tidak tahu. Tanya Pak Soni. Pak Soni tahu itu. Jadi memang luar biasa Tuhan Allah menciptakan. Kalau misalnya ini bangunan ini dipasang mobil, ditaruh saja mobil atau traktor atau apapun namanya yang lebih berat, saya kira ini akan roboh. Coba bayangkan saja bangunan-bangunan yang bertingkat megah di Jakarta masih bertahan. Bagaimana Tuhan Allah merancang alam semesta, setiap pulau. Nah, nengok, ya. Jangan sampai ke depan. Terus, yang apa? Roh Kudus adalah kebenaran. Nah, ini teks yang masih satu rumah, Pak. Satu rumah Yohanes begitu ya. Ia pergi kepada Bapa dan akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Oleh karena itu, kalau Roh Kudus memimpin setiap orang yang dimerdekakan oleh firman-Nya, maka ia akan selalu dibawa kepada kebenaran. Saya selalu punya sebuah tesis. Allah bergerak dari kesempurnaan ke kesempurnaan, manusia bergerak dari ketidaksempurnaan menuju kepada kesempurnaan. Sehingga ada juga ahli psikologi bilang jangan takut berbuat salah, karena dalam kesalahan itu kita menemukan kebenaran. Tetapi jangan salah melulu, itu juga tak baik. Jadi dalam proses kita bekerja, dalam proses kita menemukan sesuatu, selalu ada kesalahan-kesalahan. Tapi dari kesalahan-kesalahan itu kita belajar. Lalu saya mengerjakan tesis saya. Waktu itu kami kuliah di UI. Konversi gitu ya, bersama dengan Pak Ketua. Lalu tiba giliran ujian, kami harus muncul dengan tesis yang lama. Kebetulan kami MD. Saya MD, Pak Ketua juga MD. Lalu saya sudah mengerjakan tesis saya sudah sekitar 90 halaman. Pakai hitung-hitungan segala macam yang diajarkan oleh Ibu Esther itu. Waktu itu Pak Sasmoko, kita semua bingung. Ada teman kami Pak Nur Ruku, dia bilang, Pak, kami masih di awan-awan. Bagaimana masih di awan-awan? Memang Prof itu sangat pintar. Sampai orang pintar di reform, Amin Chung sudah meninggal, kami provokasi di kampus, akhirnya saya bilang ini orang yang paling pintar. Dia ngajar di UI. Gitu. Iya. Akhirnya dia pergi bercakap-cakap, dia mau itu. Orang Chinese pintar. Ya, jadi saya bilang, oke, saya kerja sekian halaman, tetapi kemudian hilang. Wah, stres. Kalau saya tidak hati-hati bisa stroke. Lalu saya tinggalkan, saya relax, saya kerja lagi ulang. Ada manfaatnya. Kami bukan orang PHK awalnya. Kami itu orang teologi itu. Sehingga saya ini seperti Simon Kirene waktu masuk ke dunia pendidikan agama Kristen. Simon Kirene itu. Saya dipaksa masuk ke pendidikan agama Kristen. Waktu saya selesai MD, ketua saya Pak Matis Mangesa, dia bilang, kamu ngambil program MTH lagi. Pak, saya mau ngambil teologi. Udahlah, kamu masuk pendidikan agama Kristen. Nanti kalau kamu mau magister teologi gampang lagi kita. Karena waktu itu kan sistem kuota. Kalau sekian orang ya, akhirnya saya ikut. Lalu saya harus kerjakan lagi. Lalu waktu disertasi saya bilang saya mengerjakan sesuatu berdasarkan teori. Dan puji Tuhan, saya mengerti banyak hal tentang pendidikan. Karena dari meneliti itu saya mengerti banyak hal tentang dunia pendidikan. Karena memang topik-topik saya tentang pendidikan itu, disertasi saya itu berkenaan dengan pendidikan. Misalnya saya bicara tentang efektivitas proses pembelajaran sejarah gereja, karena ada mahasiswa yang menganggap sejarah gereja itu ilmu karakter, ilmu yang tidak berguna.
menantang saya untuk meneliti. Maka saya bicara tentang efektivitas. Oke, kita lanjut supaya tidak terlalu lama. Yang kelima dan yang terakhir, saya sampaikan terakhir supaya agak tenang sedikit. Kita sama-sama ngerti lah. Kalau terlalu lama mendengar juga ada belahan otak kita yang tidak suka. Kan teori belahan otak kan begitu. Pak Ganda yang sudah belajar media. Kehidupan orang Kristen yang sesuai firman-Nya juga disebut kebenaran. Mengapa kebenaran? Karena memang dia hidup sesuai dengan apa? Firman-Nya. Jadi ketika seseorang hidupnya sesuai dengan firman-Nya, maka dia orang benar. Benar karena apa? Kehidupan yang sesuai. Maka tadi definisi saya harmonis. Jadi mereka-mereka yang hidup dalam kebenaran firman, atau mereka yang hidup berdasarkan firman, ada juga kebenaran di dalam diri mereka, dan kebenaran itu mempengaruhi orang lain walaupun tidak terlalu banyak. Pak Enos. ini sudah mulai tua, jadi sudah mulai pikun-pikun juga. Pak Enos, saya kira Pak Enos itu mempengaruhi yang lain dalam gerakan YouTube. Saya salut itu. Dari awal masuk taman ini, bukan Taman Eden ya, masuk taman ini, beliau begitu setia, fokus, sehingga mungkin harus dipikirkan hadiah YouTuber, dosen YouTuber, gitu ya. Hanya Bapak ini harus apa? YouTube pendidikan, baru dikasih hadiah YouTuber pendidikan. Tapi kalau sekarang dikasih apa? Kalau hadiah itu YouTuber homiletika. Nah, yang di sini itu kan kebanyakan apa ya, khotbah begitu ya. Jadi ya ini salah satu branding gitu, salah satu brand dosen. Kemarin sebenarnya saya mau bicara tentang brand dosen begitu, tapi saya pikir-pikir ini ada staff dan lain sebagainya. Jadi salah satu brand untuk kita dikenal itu ya YouTube. Maka Bapak Ibu pakai YouTube untuk apa? Pendidikan. Pakai blog untuk apa? Menegaskan eksistensi kita sebagai dosen. Itu salah satu brand kita ini. Melalui karya ilmiah itu juga bagaimana kita memperkenalkan diri kita. Karena perusahaan saya kira bicara brand itu mereka lebih paham. Brand produk-produk yang dikenal. Kalau Santosa Asi saya kira brand ini sudah dikenal di mana-mana. Kalau bicara Santosa Asi itu sudah terkenal. Namanya sudah terkenal. Jadi tanpa promosi juga mereka sudah dikenal. Ya, jadi kehidupan yang sesuai dengan firman-Nya itu juga adalah kehidupan yang benar. Walaupun kita tidak banyak membuat orang lain mengalami perubahan dalam kehidupan. Saya akhiri dengan sebuah cerita. Suatu saat ada tes besar-besaran di daerah saya, Alor, ya. Alor, Nusa Tenggara Timur, Pulau Salom. Jadi kalau ketemu di mana Shalom, walaupun suka berantem. Walaupun suka minum kopi, itu sana itu. Lalu ada orang tua telepon ke saya, Bapak, anak saya sekolah 4 tahun kok sia-sia ijazahnya. Saya sambil duduk di teras, saya bilang, Bapak, tidak sia-sia. Ijazahnya itu bermanfaat. Cuma waktu anak Bapak selesai itu, kami belum masuk ke Badan Akreditasi Nasional. Jadi kalau Bapak menuntut saya harus secara sistem komputer, dia bilang belum muncul nomor ijazah anak saya di komputer. Bagaimana nih Pak? Wah, saya gini Pak, Bapak berurusan dengan komputer sampai dunia kiamat, tidak akan muncul. Bapak pergi saja ke panitia penerimaan pegawai negeri, bicarakan mereka itu di kop surat itu ada nomor Kementerian Agama. Pakai fasilitas pemerintah. Kalau bila perlu bicara dengan bupati, saya bilang begini. Telepon ke Departemen Agama. Lalu bapaknya dengan dia pergi bicara, teman-teman di sana pergi bicara. Akhirnya mereka bilang, oke, kalau begitu karena ini Departemen Agama mengeluarkan, minta surat keterangan. Nah, matinya. Tiba-tiba dia WA lagi ke saya, Pak, besok berkas saya harus masukkan. Aduh, bagaimana?
Kenapa saya pikir-pikir kalau saya birokrasi panjang-panjang tidak diterima. Akhirnya saya memutuskan, ya sudah, saya datang, lalu saya memutuskan pakai Gojek dari tempat ini di depan, saya pakai ke Departemen Agama. Waktu saya putar di Sudirman, saya merasa kaki saya sudah mulai sepertinya terbakar karena panas terik. Tapi saya bilang, saya berjuang untuk apa? Ini nasib, ini masa depan orang. Lalu setelah dikirim, hanya mungkin 1 atau 2 orang yang lulus. Walaupun begitu ya, masih senang lah. Tapi yang terakhir, bagaimana saya harus memutuskan? Karena saya pelayanan ke Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan. Ada data kami yang harus divalidasi. Saya, Pak Abson, Pak Uli. Data pendidikan S3. Bagaimana caranya? Waktu tinggal mungkin tanggal 30 sudah kan. Akhirnya saya putuskan dari depan saya pakai ojek ke Kemendristek di Senayan. Sampai pertengahan saya sudah oleh. Dan antara sudah naik. Dia bilang, Mas, berhenti dulu, kita cari warung. Cari roti, beli air. Setelah makan, kebetulan saya selalu kantongi obat tekanan darah. Saya minum. Setelah itu, kemudian sudah pulih, jalan. Kembali dari sana lagi, pakai lagi cepat-cepat sampai. Ya ini kadang kita bikin praktisnya. Jadi, saya tidak menyatakan bahwa kehidupan kita ini paling benar. Tetapi paling tidak ada hal-hal yang kita kerjakan yang memberi nilai bagi orang lain. Saya kira begitu. Kita simpulkan dulu ya. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebenaran yang merujuk pada firman Allah, Yesus Kristus, kemudian Allah, Roh Kudus, dan kehidupan orang Kristen yang sesuai firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan renungan ini. Shalom. Shalom. Ya, saya kembalikan kepada yang berhak.